Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak, Bapak. Assalamualaikum dan yang keempat warahmatullahi adalah wabarakatuh. zakat perdagangan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di sore hari ini di live interaktif Bekal Muslim. Bekal seorang muslim. Nah, tentunya yang sudah rutin kita lakukan di sini, dan acara ini secara live disajikan oleh Fatwa TV untuk pemirsa semua dan para pendengar radio yang tergabung dalam anggota Art Visi. Alhamdulillah, dan nomor telepon sudah ada di depan saya, dan bagi pendengar radio bisa menghubungi kami di 021 212 32333. Saya ulang 021 212 32333. Alhamdulillah. Nah, sekarang pembina acara ini yaitu Al-Ustadz Dr. Arifin Badri Hafizahullah Ta'ala juga sudah bersama kita di sini. Sekarang kita sapa yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dr. Arifin Badri, Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh, Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kabar, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Seperti kerupuk, Pak. Oke ya. Renyah seperti kerupuk ya, Ustaz ya. Itu sedikit tapi nagih ya, Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Alhamdulillah, kami berterima kasih antum bisa meluangkan sore hari ini, meluangkan waktu antum untuk menjawab pertanyaan yang banyak sekali yang masuk ke dewanfatwa.com, sehingga butuh banget, butuh sekali masukan dari antum, butuh sekali fatwa dari antum. Semoga teman-teman yang bertanya ini bisa dapat angin segar dan pencerahan dan apa yang harus mereka lakukan dalam hal tentunya mengenai perekonomian, Ustaz, Bekal Muslim. Baiklah, Ustaz, untuk di awal ini bisakah antum berikan kepada kami nasihat? Monggo, Ustaz. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'du. Kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb kita dalam segala kondisi. Di saat kita senang, Allah lah Rabb kita. Di saat kita sedih pun, Allah lah Rabb kita. Tidak ada ruang untuk berganti Rabb, berganti Tuhan. Karenanya, apapun problema hidup yang Anda hadapi, di saat Anda mendapatkan kesenangan, ketahuilah kesenangan itu datangnya dari Allah. Makanya Allah yang pantas untuk Anda syukuri, Anda puji atas kesenangan tersebut. Namun di saat Anda sedang terhimpit masalah, sedang sedih, sedang dalam kondisi susah, maka Allah pula lah satu-satunya tempat Anda mengadu dan meminta dan mencari solusi. Selainnya, itu hanya sarana. Selainnya, itu hanya perantara jembatan yang Allah pilih, yang Allah gunakan untuk memberikan rezeki, melapangkan kondisi dan memberikan solusi bagi masalah yang sedang menghimpit Anda atau mendera Anda. Karenanya, betapa sering kita menyadari berada dalam kondisi tersebut, kondisi bahwa tidak lagi ada yang mampu membantu, menolong, tidak lagi ada yang berkenan untuk meringankan problematika kita. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selalu setia dengan hambanya, mendengar doa dan keluh kesah kita, dan Allah selalu dermawan memberi rezeki kepada hambanya tanpa hitung. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongannya kepada Anda. Walaupun kita, saya, Anda begitu sering lupa, begitu sering berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya pada kesempatan ini saya mengajak diri saya dan juga Anda sekalian untuk menyadari kembali, untuk sesaat duduk mengakui betapa buruknya perilaku kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan betapa lapangnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu fakta yang
menggambarkan betapa sayangnya Allah kepada hambanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wa rahmati sabaqat ghadabi. Kasih sayang Allah itu lebih dominan dan lebih cepat dibanding murkanya. Sehingga walaupun kita banyak berbuat dosa, Allah begitu murah memberikan ampunannya. Jangan pernah merasa bahwa kondisi terlalu berat, masalah Anda terlalu pelik, Anda sudah terlalu jauh berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua itu bukannya memberi solusi, bahkan menjadikan masalah kita semakin pelik dan semakin sulit. Tetapi ketika kita kembali kepada Allah, sejauh apapun kita telah berpaling, seberat apapun kesalahan dan dosa kita, maka Allah akan dengan senang mengampuni dan menerima kembalinya hamba-hambanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi digambarkan yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'un nahar. Allah membentangkan kedua tangannya di malam hari untuk menyambut kehadiran hamba-hambanya yang sepanjang siang telah berbuat dosa. Wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail. Dan juga membentangkan kedua tangannya alias menyambut hamba-hambanya yang telah semalam suntuk berbuat dosa. Mari kita kembali ke jalan Allah. Mari kita mengakui betapa buruknya amal perbuatan kita dan betapa lapangnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan untuk kemudian kita beristirahat dari melangkahkan kaki untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa bahwa pintu telah tertutup, tidak. Rasulullah juga telah memberikan satu jaminan bahwa kapanpun, dimanapun kita kembali kepada Allah, Allah akan menerima kembali kita ke pintunya. Allah tidak akan menutup pintu taubatnya sampai nyawa kita betul-betul telah berada di kerongkongan. Ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugharghir. Allah itu akan senantiasa menerima taubat hambanya selama hamba itu belum berada dalam sakaratul maut, di saat nyawanya telah berada di kerongkongan. Ikhwatul iman, perbanyaklah istighfar. Tubu ilallah yuhan nas. Rasulullah berpesan, wahai umat manusia sekalian, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Dalam riwayat fil majlisi mi'ata marrah. Karena aku saja setiap hari minimal aku bertaubat kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah untuk mengakui akan dosa dan khilaf minimal 100 kali. Dalam riwayat lain bahkan dalam satu forum beliau beristighfar mohon ampunan kepada Allah sebanyak 100 kali. Alias kalau beliau dalam satu hari bermajelis 10 kali majelis, maka 1000 kali beliau mengucapkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah hamba Allah yang telah dijamin seluruh dosa-dosanya diampuni. Mengapa kita yang masih bergelimang dalam banyak dosa, belum ada jaminan akan diampuni dosa, namun kita begitu jarang, begitu berat untuk mengucapkan astagfirullah. Kita merasa terlalu sibuk untuk kemudian meluangkan sedikit waktu kita merenungi jati diri kita dan mengakui akan kekhilafan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah istighfar. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bila Anda mendambakan kesuksesan dunia hingga akhirat, maka satu cara terbesarnya adalah dengan bertaubat kepada Allah. Wa tubu ilallah, bertobatlah kalian semua wahai orang yang beriman, niscaya kalian akan sukses dunia hingga di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya Ustaz. Masya Allah, istighfar ya Ustaz ya kuncinya ya Ustaz, Masya Allah. Alhamdulillah ini ternyata kita sudah kedatangan tamu nih Ustaz yang bertanya, Ibu Vita di Sumatera Barat. Coba kita layani sekarang. Assalamualaikum, Fatwa TV. Iya, Assalamualaikum. Iya. Ustaz, maaf mau nanya. Ya. Kalau seandainya di rumah sakit kan biasanya ada pengadaan. Ya. Ada pengadaan, terus seandainya ada yang menang tender, ada vendor. Terus kita itu minta atau dapat untuk workshop aja, seminar, apakah boleh seperti itu gitu? Semacam fees. Fee-nya nggak ada, jadi kita cuma memang pokoknya kita ada sponsor di ada seminar di organisasi profesi A gitu,
sekian-sekian sama pesawat PP segala macam, umpamanya nominalnya semuanya all in itu 5 juta, kita nggak ada dapat uang saku, itu aja apakah boleh gitu? Atau kalau seandainya enggak, kalau seandainya dijadiin komputer gitu, komputer untuk di rumah sakit umpamanya atau barang di rumah sakit, apakah boleh seperti itu gitu? Soalnya di Permenkes ada tentang pengadaan gratifikasi gitu sih, nomor 14 tentang pengendalian gratifikasi gitu. Ya. Baik, terima kasih Ibu Vita sudah telepon ke Fatwa TV. Assalamualaikum, kasih Ustaz. Baik. Waalaikumsalam. Barakallahu kepada Ibu Vita. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dari Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ketika ada satu rekanan yang memenangkan tender di instansi kita, rumah sakit ataupun yang lainnya, kemudian kita sebagai personal, sebagai salah satu tenaga medis mendapatkan baik dengan meminta ataupun diberi, maka ini adalah bentuk suap ya. Ini adalah bentuk suap, kecuali bila pemberian itu diberikan kepada instansi kita, kepada lembaga kita, bahwa mereka akan memberikan fasilitas berupa kegiatan ini dan itu, dan itu diberikannya kepada lembaga, bukan kepada personal, kepada oknum dari pejabat di lembaga tersebut, baik itu dokter, tenaga kesehatan atau administrasi ya. Sehingga itu bagian dari fasilitas yang didapat oleh lembaga kita. Manfaatnya didapat bukan oleh personal tetapi oleh lembaga, walaupun pemanfaatannya nanti tetap saja mungkin kembali kepada personal dari lembaga tersebut. Maka ini tidak masalah, karena itu bagian dari fasilitas yang dimiliki oleh lembaga kita untuk kemudian dimanfaatkan oleh sebagian karyawan. Sehingga itu bukan fasilitas perorangan tetapi itu fasilitas lembaga. Namun kalau itu diberikan kepada perorangan, maka ini adalah bentuk dari gratifikasi ataupun suap. Ya, maka ini haram. Ya, sehingga kalau ingin memastikan apakah ini bentuk suap atau tidak, maka tanyakan kepada institusi kita, lembaga kita, atau perusahaan kita, ataupun kantor kita, bolehkah? Atau tolong minta kepada vendor tersebut bonus atau fasilitas untuk perusahaan kita, untuk instansi kita, fasilitas demikian-demikian atau bonus demikian-demikian. Yang kemudian nanti fasilitas itu didistribusikan, disalurkan, dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan lembaga. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, seperti itu ya. Barakallahu fiik Ustaz atas jawaban antum kepada Ibu Vita tadi. Sekarang sudah ada penelpon baru, Ibu Titin di Bekasi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Assalamualaikum. Ya Ibu Titin, silakan Ibu Titin. Pak Ustadz. Ya. Saya itu di rumah punya organ Pak Ustadz dari 2084. Sampai sekarang artinya memang karena nggak dipakai, jadi dari beli sampai sekarang masih. Itu sebaiknya diapain ya Pak Ustadz? Baik. Kemudian bolehkah satu lagi Pak Ustadz? Boleh. Titipan dari anak saya. Anak saya itu airnya itu pakai pam Pak Ustadz. Tapi karena penampungannya itu bermasalah, jadi apakah boleh dia nyedot langsung dari bahasanya itu dari pakai pompa, artinya nyedot langsung, tidak usah karena penampungnya lagi rusak Pak Ustadz. Apakah itu diizinkan apa enggak Pak Ustadz, artinya dari salurannya dia ke rumah itu langsung pakai pompa gitu Pak Ustadz. Baik. Itu aja Pak Ustadz. Syukran jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Titin warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah kepada Ibu Titin. Semoga Allah SWT menampakkan taufik dan hidayahnya kepada Ibu Titin, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Kalau kita memiliki alat-alat yang biasanya digunakan untuk perbuatan maksiat seperti alat musik dan yang lainnya, maka kalau alat-alat tersebut bisa difungsikan untuk kepentingan lain, misalnya kalau kayunya itu bisa dialihfungsikan sebagai meja, kursi, atau yang lainnya, maka manfaatkanlah untuk kepentingan-kepentingan yang halal tersebut. Tetapi bila tidak bisa kecuali dengan cara dijual untuk kemudian mendapatkan uangnya dan uangnya itu dimanfaatkan, maka jangan dijual.
karena berarti kita menjual sesuatu yang tidak halal dalam aturan Islam. Rasulullah sabda, "Innallaha idza harrama 'ala qaumin akla syai'an harrama 'alaihim tsamanahu." Kalau Allah itu mengharamkan bagi kita untuk memakan atau menggunakan sesuatu, Allah pun mengharamkan hasil penjualannya atau nilai sewanya. Makanya kalau bisa dimanfaatkan, bisa jadi untuk meja makan lah, atau bisa jadi untuk misalnya kayunya diangkat, diambil untuk jadikan lemari atau yang lainnya, maka itu tidak masalah. Tetapi bila pemanfaatnya dengan cara dijual atau diberikan kepada orang lain untuk dimainkan sebagai alat musik, maka tidak boleh, ya, tidak boleh. Selanjutnya yang kedua, kalau fasilitas PDAM ataupun listrik meteran di rumah kita rusak, sehingga kemudian kita nyedot langsung dari pipa, sehingga tidak lagi ada meterannya, sehingga meterannya tidak bergerak padahal kita menggunakan terus. Demikian pula ketika meteran kita rusak, langsung kemudian kita nyuntik ke kabel sebelum meteran sehingga nyala terus di rumah kita, maka ini tidak dibenarkan secara aturan syariat. Solusinya adalah kita komplain kepada perusahaan untuk diservis, ya, jangan mengambil tanpa izin. Dan ketika kita membutuhkan karena emergensi, maka kita bisa jadi mengambil dari sumur atau meminta dari tetangga dan lain sebagainya, agar kita tidak memakan harta tanpa ada hak atas kita. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum. Jadi alat musik itu tidak boleh dijual, ya, haram juga hasilnya, ya, hasil penjualannya Ustaz, ya. Masya Allah. Dan juga tidak boleh menyuntik langsung baik itu PAM atau listrik, ya. Jadi yang benar adalah komplain, ya Ustaz, ya, ke perusahaan PDAM tersebut, ya. Betul. Langsung komplain saja. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah. Teman-teman, apakah sudah ada telepon tersambung? Baik, alhamdulillah, ini sudah ada Umu Yusuf di Depok. Mari kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, assalamualaikum Umu Yusuf, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, ada yang mau disampaikan kepada Ustadz Arifin? Silakan. Ya, Afwan Ustadz izin bertanya. Silakan. Di Al-Quran kan banyak yang memerintahkan kita untuk berzakat. Dan secara hukum zakat itu kan kalau harta kita itu sudah mencapai nisab. Ya. Nah, selama ini harta kita tidak pernah mencapai nisab karena banyak keperluan seperti infak sekolah anak-anak, keperluan rumah tangga dan lain sebagainya. Dan kalau seandainya qadarullah sampai kita meninggal, kita tidak berzakat karena memang tidak ada harta yang mencapai nisab, apa kita terkena ancaman yang Allah beritakan dalam Al-Quran gitu, Ustaz? Baik Ibu. Jazakumullah khair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Yusuf. Tabakumullah kepada Ummu Yusuf di Depok. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Memang benar, banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun semua aturan syariat, baik itu berupa perintah ataupun larangan, itu hanya wajib dilakukan oleh orang yang mampu mengerjakannya. Haji maka wajib hanya atas orang yang mampu untuk berhaji. Puasa hanya wajib atas orang yang mampu berpuasa. Zakat pun demikian. Yang tidak mampu berzakat ya tidak berkewajiban. Sehingga kalau akhirnya sampai meninggal dunia tidak pernah berzakat, zakat harta, karena memang tidak punya harta yang wajib dizakati, maka tidak berdosa. Tidak berdosa. Di zaman Nabi SAW, kaum fuqara mengadu kepada Nabi SAW, curhat. Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur wal khairati wad darajatil ula. Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya raya itu betul-betul telah menghabiskan seluruh pintu pahala, pintu kebajikan, dan berhasil mencapai kedudukan yang sangat tinggi. Maka Nabi bertanya, kenapa itu? Mereka kaum fuqara menjelaskan, sahabat-sahabat yang fuqara menjelaskan bahwa yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti halnya kita sholat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa seperti kita puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, namun mereka selangkah lebih maju atau bahkan beberapa langkah lebih maju dibanding kita. Mereka bisa bersedekah, mensedekahkan, menginfakkan sebagian harta mereka. Maka Nabi memberikan saran, ala adullukum ala ma tasaddaquna bih.
sudahkah kalian aku tunjukkan amalan yang dengannya kalian mendapatkan pahala sedekah. Kemudian beliau memberikan penjelasan, inna bi kulli tasbihatin shadaqah, mengucapkan tasbih itu sedekah, tahlil itu sedekah, takbir itu sedekah, tahmid itu sedekah, amar ma'ruf nahi munkar itu sedekah. Ya. Ketika para sahabat merasa girang bahwa mereka akan mampu bersaing dengan yang kaya, ternyata sahabat-sahabat yang kaya mendengar solusi ini. Mereka pun ikut bertasbih, bertahlil, bertahmid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Maka lagi-lagi yang kaum fuqara datang mengadu, ya Rasulullah. Mereka mendengar solusi itu dan kemudian mereka ikut juga, sehingga lagi-lagi mereka jauh di depan kita, melangkah lebih jauh, memiliki derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bersabda, dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu adalah kemurahan Allah yang Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Ya, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Sehingga kalau memang tidak mampu bersedekah, ya maka tidak wajib sedekah. Tidak mampu berhaji, maka tidak wajib haji. Karena Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah mewajibkan, tidaklah membebani setiap insan kecuali amalan-amalan yang kuasa untuk dia lakukan. Ya, sehingga tidak perlu berkecil hati, masih banyak alternatif lain untuk bersedekah berupa tasbih, tahmid, tahlil, memperbanyak amal-amal praktis, ya, membaca Al-Quran, beristighfar kepada Allah, atau membantu orang lain, membantu pekerjaan, memberi solusi, alternatif, saran, nasihat kepada orang, itu adalah bentuk dari sedekah. Bahkan kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Engkau selalu bersikap ramah, tersenyum, bermanis muka di hadapan saudaramu, itu juga bernilai sedekah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis lain menyatakan, inna rajul la yablughu bihusni khuluqihi darajatas sha'imil qa'im. Sejatinya orang yang selalu berperilaku luhur, berakhlak mulia, derajatnya di sisi Allah bisa menyamai orang yang setiap malam qiyamul lail dan sepanjang siang di setiap hari dia berpuasa. Maka kalaupun kita tidak bersedekah, masih banyak pintu-pintu kebajikan lain yang bisa kita amalkan, yang dengannya kita mampu bersaing, bahkan mungkin bisa mengalahkan saudara-saudara kita yang memiliki kelebihan harta. Sehingga tidak perlu kecil hati, berlombalah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Berlombalah kalian, bergegaslah kalian untuk menuju pintu amalan Rabb kalian, yaitu dengan menjalankan berbagai amal kebajikan dan meninggalkan berbagai. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, atas nasihat antum kepada ibu yang bertanya tadi, dan alhamdulillah juga ini sudah tersambung dari Umu Yodi di Pekanbaru. Coba kita sapa sekarang. Assalamualaikum Fatwa TV, Umu Yodi di Pekanbaru ya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pongki. Ya, terima kasih Umu Yodi. Ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Arifin? Fadhal. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Ustadz. Baik. Yang pertama itu, tetangga Anam mewakafkan tanahnya kepada masjid. Saat ini tetangga Anam sudah pindah, dan bolehkah DKM masjid itu menjual tanah itu untuk merampungkan pembangunan masjid, karena belum rampung-rampung sampai sekarang. Ya. Terus yang kedua, bolehkah orang tua Ana mendahulukan mengeluarkan zakat kontrak ruko? Ya. Sudah Ibu. Kurang begitu jelas Ibu, bisa diulangi Ibu Yodi? Ya. Bolehkah orang tua mendahulukan zakat kontrak ruko? Iya. Ya. Ya, sementara orang yang mengontrak masih memberi panjar. Insya Allah bulan Januari baru dilunasi. Orang tua Ana bilang beliau takut nanti niatnya tidak tersampaikan karena lagi sakit. Jadi dikeluarkan dulu zakatnya sebelum nisabnya itu ya Ustaz. Belum haulnya, iya. Ya, oke. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum kepada Umu Yodi di Pekanbaru. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Umu Yodi, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada.
untuk wakaf tanah ataupun wakaf bangunan atau yang lainnya. Bila memang diperlukan untuk perampungan atau menyelesaikan pembangunan masjid atau perluasan masjid, maka tidak masalah menjual aset wakaf untuk dimanfaatkan atau dipindahkan memang bila itu memang diperlukan ya. Apalagi bila pemindahan tersebut atau tukar guling atau menjualnya untuk kemudian dananya digunakan merampungkan pembangunan masjid, itu betul-betul dianggap sebagai solusi atau bahkan lebih bermanfaat dibanding dibiarkan atau dikelola di tempat semula. Karena tujuan dari pewakaf adalah mendapatkan pahala. Sehingga ketika aset tersebut dijual kemudian dananya digunakan menyelesaikan masjid, tentu ini akan menyegerakan pahala itu mengalir kepada yang berwakaf. Sehingga masjid itu segera maksimal digunakan, bisa nyaman digunakan oleh orang sholat, bisa khusyuk, bisa tenang, bisa tentram, tentu akan segera mengalirkan pahalanya dibanding bila tanah tersebut kemudian mungkin masih mangkrak, belum dikelola, sehingga walaupun pahala wakaf telah didapatkan ya, tetapi tentu pahalanya akan lebih banyak, lebih besar bila wakafnya itu kemudian betul-betul bermanfaat bagi keumuman kaum muslimin ya. Sehingga tidak masalah menjual atau memindahkan tanah wakaf bila itu betul-betul dirasa bermanfaat atau lebih bermanfaat. Yang kedua, uang hasil sewa ruko atau bangun atau gedung itu belum wajib dizakati bila belum mencapai satu nisab, yaitu senilai 85 gram emas atau 595 gram perak. Dan bila belum mencapai 1 tahun sejak kepemilikannya. Sehingga bila uang sewa itu belum dibayarkan atau memang baru dibayarkan dan belum berlalu setahun, belum mengendap selama 1 tahun, maka secara hukum belum wajib dizakati. Tidak perlu khawatir, walaupun meninggal dunia sebelum sempat dizakat. Kalau memang belum haulnya, itu sudah memiliki uang yang sangat banyak, emas yang berkilo-kilo, tapi memang belum jatuh temponya, maka belum berkewajiban untuk membayar zakat. Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, seperti ya. Jadi pemilik emas yang berkilo-kilo kalau belum jatuh haulnya, jadi masih bisa tenang-tenang gitu Ustaz ya. Masya Allah, barakallahu fiikum. Iya Ustaz, siap. Berikutnya Ustaz, alhamdulillah ini kita diberikan kesempatan untuk membacakan pertanyaan dari website. Alhamdulillah akhirnya dari Jumriyah Ustaz, dari Jumriyah di Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau, Indonesia. Masya Allah, jauh ya. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Arifin. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya izin untuk bertanya ya Ustaz, apa hukumnya bergabung atau mengikuti aplikasi IQ option? Apakah ini termasuk judi? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Syukran, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudari Jumriyah ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam Islam yang namanya perniagaan yang dihalalkan untuk kita mendapat keuntungan atau profit itu ada 2 model. Yang pertama adalah terlibat langsung dalam produksi ataupun perputaran barang. Yang kedua adalah jasa atau hak guna. Jasa yaitu berarti kita bekerja mempertemukan antara penjual dan pembeli. Maka ini adalah perniagaan ya. Adapun memutar uang pendaftaran atau kemudian memiliki saldo misalnya gitu. Padahal tidak ada wujud uangnya, tidak bisa dicairkan uangnya. Maka ini bisa dikategorikan sebagai bentuk judi, gambling. Maka ketika ada aplikasi ataupun tanpa aplikasi, di dalamnya ada praktek-praktek yang tidak melibatkan perputaran barang ataupun jasa, sehingga yang terjadi hanya sekedar perputaran uang dan uang, maka ini boleh dikata adalah bentuk dari gambling atau muqamar atau qimar atau perjudian, sehingga harus dihindari. Nah, aplikasi yang disebutkan di atas, sebatas yang saya pelajari, ini
mencakup berbagai macam praktek-praktek yang sebagiannya nyata-nyata bertentangan dengan norma-norma dan hukum-hukum syariah seperti jual beli mata uang non tunai dan lain sebagainya. Menjual saham yang bukan miliknya, tentu ini tidak sesuai dengan konsep syariah. Sehingga saran saya hindari terlibat dalam aplikasi atau memanfaatkan aplikasi tersebut karena aplikasinya tidak dibangun sesuai dengan konsep syariah. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Ibu Jumriah di Kalimantan Utara. Berikutnya Ustadz, pertanyaan dari website juga. Alfa Maulana Aldani gitu namanya. Di Kalimantan Timur, kalau yang tadi Kalimantan Utara, sekarang Kalimantan Timur, kota Balikpapan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Arifin. Ustadz, saya ingin bertanya untuk menghilangkan was-was atau keraguan. Saya seorang pelajar yang belum mencari nafkah sendiri dan masih ikut dengan orang tua. Orang tua bekerja menjaga cucu dan digaji dan di samping itu juga berjualan. Namun modal untuk jualan itu terkadang pinjam di pegadaian yang ada unsur ribanya seperti bunga dan sebagainya. Apa hukum keuntungan dari hasil jualan orang tua saya itu ya Ustadz? Dan bagaimana saya sebagai anak yang belum mampu untuk menasihatinya? Barakallahu fikum Ustadz. Wafik barak. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada saudara Maulana. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Sebagai saran saya yang pertama, sebisa mungkin sebagai anak, bantulah pekerjaan orang tua. Sebagai pemuda, carilah alternatif lain agar usaha orang tua Anda semakin maju dan semakin berhasil. Manfaatkan keahlian Anda untuk bermedsos dan lain sebagainya untuk ikut memasarkan atau mensukseskan pekerjaan orang tua Anda sehingga penghasilan orang tua Anda semakin baik dan semakin bagus sehingga Anda ya memberi solusi atau bisa memberi solusi kepada orang tua Anda yang kadang masih meminjam dari pegadaian. Adapun kalau itu belum terlaksana, Anda sudah berusaha namun belum mendapatkan hasil yang maksimal, ya. Ketika orang tua Anda membayar bunga, itu dosanya. Adapun penghasilan yang didapat oleh orang tua Anda dari berdagang berjual beli itu adalah halal, tidak masalah ya. Allah Ta'ala a'lam. Ya, Masya Allah seperti itu Ustaz ya, halal ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban antum kepada Alfa Maulana Aldani. Berikutnya pertanyaan. Oh, ada telepon masuk Ustaz dari Ibu Vita kembali di Sumatera Barat. Ya, kita sapa. Assalamualaikum Ibu Vita, Fatwa TV. Oh iya, maaf Ustaz, saya tadi kurang jelas, apakah boleh saya ini tanya lagi? Ya silakan Ibu. Silakan. Kalau tadi kan kalau personal kan memang nggak boleh, masalah yang vendor tadi Ustadz yang seminar tadi. Kalau seandainya yang di rumah sakit yang bisa dipakai bersama-sama itu, maksudnya itu pakai komputer atau barang itu dari vendor dikasih ke rumah sakit atau gimana? Dan jadi nanti saya bisa bilang ke kepala saya gitu bahwa kalau personal nggak boleh, cuman kalau seandainya bolehnya itu seperti ini atau memang sama sekali nggak boleh gitu. Jadi biar nanti maksudnya biar jadi, karena kebanyakan kan kayak gitu Ustaz, kalau ada seminar gitu sama vendor, apalagi yang biasa ya user, kan kita sebagai user kalau untuk pengadaan sebenarnya kita nggak tahu gitu. Cuman kita biasanya kan user maunya alatnya seperti ini, nanti maju ke manajemen, nanti manajemen yang cari merek ABC, nanti waktu mereka presentasi ternyata nanti ada yang menang, nah kan kembali ke kita, ke user nih alatnya yang ini gitu. Jadi biar lebih jelasnya gitu, kalau memang ke user memang tidak boleh atau ke rumah sakit boleh, itu kayak mana gitu, bolehnya itu berupa apa gitu. Ya. Barakallahu fikum. Seperti itu ya Ibu Vita. Apa Iya. Ustaz? Makasih Ustaz, syukron. Apaan? Barakallahu kepada kita. Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kesimpulannya atau pendek katanya bahwa fasilitas baik berupa barang, komputer atau mungkin alat-alat yang ada di kantor misalnya printer atau yang lain, maka selama itu diberikan kepada lembaga
Ya, baik itu kemudian pemanfaatannya dimanfaatkan secara bersama atau kemudian oleh lembaga tempat kita bekerja pemanfaatannya diberikan kepada personal. Ya. Misalnya dari vendor mengatakan bahwa kami memberikan fasilitas berupa tiket gratis dari Jakarta ke Pekanbaru atau dari Pekanbaru ke Surabaya misalnya. Silahkan diambil dan berikan kepada siapapun dari Karyawan ataupun tenaga medis atau yang lainnya atau dosen dan lain-lain, maka itu insya Allah tidak masalah. Sehingga itu fasilitas yang diberikan kepada institusi bukan kepada personal. Walaupun pemanfaatannya kembali kepada personal ya, diberikan kepada salah satu personal dari perusahaan ataupun institusi tersebut. Allah Ta'ala. Masya Allah, seperti itu Ustaz ya, jadi semakin jelas. Insya Allah Ibu Vita semoga bisa paham ya. Selama itu ya Ustaz, selama dari vendor tersebut memberikan pertama itu ke perusahaan ya Ustaz ya, bukan ke personalnya ya, bukan ke karyawan langsung ya. Nanti dari perusahaan terserah mau kasih siapa, bebas gitu Ustaz, boleh ya Ustaz ya. Ujung-ujungnya di pribadi. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, seperti itu. Insya Allah kami, saya di studio dan teman-teman juga insya Allah paham dan semoga Ibu Vita juga bisa paham. Berikutnya Ustaz, pertanyaan dari website kembali dengan nama Khaira Isnaini di Kendal, Jawa Tengah. Khaira Isnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Arifin. Ustadz, saya mau tanya hukumnya ikutan giveaway yang lagi marak di Instagram. Misalnya dengan syaratnya follow, kemudian komen, dan tag ke teman, serta di-share di Instastory IG kita. Nanti misalnya hadiahnya dress dengan ketentuan yang berhak mendapatkan dipilih sama yang buat giveaway itu, misalnya hadiah 1 dress atau voucher 100.000. Mohon penjelasannya mengenai giveaway ini ya Ustadz. Syukran, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Khairul Itsnain ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Giveaway yang diberikan oleh medsos ataupun situs itu sejatinya adalah bentuk dari endorse. Kita mempromosikan, kita mengenalkan produk mereka atau web mereka kepada follower kita. Atas jasa tersebut kemudian kita mendapatkan giveaway itu berupa pakaian, berupa voucher atau yang lain. Nah, karena ini adalah bentuk endorse, sosialisasi, promosi, pengenalan produk, pengenalan situs atau yang serupa, maka kita harus selektif. Yang kita kenalkan itu kalau produk yang halal, maka berarti tidak masalah, berarti kita ikut memasarkan produk yang halal kepada masyarakat. Namun kalau ternyata yang dikenalkan itu adalah produk yang haram, yang kita follow, kita komen dan kemudian kita tag atau kita share kepada follower kita, itu ternyata adalah produk yang haram atau situs yang menjajakan atau mengajarkan hal-hal yang negatif kepada masyarakat, maka tentu penghasilan kita juga haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wallahu taala alam. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz ya. Seperti itu jawabannya Ustaz ya. Masya Allah. Kemudian pertanyaan berikut ini dari Cut Siva di Riau, Kota Pekanbaru. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arifin, Ustadz, Ibu Ana memberikan anak emas kepada setiap anak-anaknya sebagai hadiah. 3 anak ibu sudah balik, yang 2 masih SD. Apakah zakat emasnya digabungkan semua anak dan ibu Ana atau emas masing-masing dikeluarkan? Ya. Karena kalau digabungkan semuanya bisa mencapai 80 gram Ustadz, dan emas yang dihadiahkan buat kami ada yang dari perusahaan negara dan emas 24 karat berupa gelang dan lain-lain. Syukran jawabannya Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Cut Syifa di Pekanbaru. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Ya. Ketika seorang ayah atau ibu atau orang tua atau siapapun bahkan memberikan kepada seorang berupa emas atau perak atau barang-barang yang secara prinsip termasuk komoditi zakat, barang-barang yang wajib dizakati, maka dengan dihibahkannya itu berarti dia telah
keluar kepemilikan, berpindah kepemilikan dari yang memberi kepada yang diberi. Dalam kasus ini berarti emas itu tidak lagi menjadi milik ibu Anda, tetapi telah menjadi sah milik anak-anaknya. Nah, bila anak-anaknya memiliki atau diberi hibah emas mencapai 1 nisab, secara individu ya, masing-masing diberi emas mencapai 1 nisab, maka bila itu telah berlalu 1 haul, maka wajib dizakati. Tapi kalau yang diberikan kepada masing-masing itu tidak mencapai 1 nisab, ya, masing-masing diberi 70 gram atau 50 gram, maka ini tidak mencapai nisab, maka berarti masing-masing belum berkewajiban menunaikan zakat, ya, karena zakat emas itu nisabnya adalah 85 gram. Allah Ta'ala a'lam. Masya Allah, 85 gram. Jadi tidak perlu dikeluarkan ya saja karena sudah bukan miliknya ibu lagi ya, walaupun disatukan. Milik masing-masing itu berdiri sendiri, tidak digabungkan dengan milik saudaranya. Oh iya, kecuali nanti perorangan misalnya Mbak yang tadi bertanya Cucifa sudah 85 begitu saya gitu, barakallah, dan itu udah harus 1 tahun. Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi semakin jelas dan pemirsa semoga bisa paham ya. Kemudian ini Ustadz pertanyaan dari Maya Sulaiman di Jambi, Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arifin, Ustadz, Ana mau bertanya, Ana mempunyai usaha catering makanan. Apa hukumnya kalau Ana berjualan nasi box ke karyawan bank? Nah, dan hasilnya yang Ana dapat itu bagaimana Ustaz? Halal atau haram? Barakallahu fikum. Baik. Barakallahu fikum wa tabarakallah kepada saudari Maya Sulaiman atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Usaha catering atau yang lainnya untuk dijual kepada karyawan alias kepada personal ya, kepada perorangan, ketika mereka punya urusan di rumah, punya pengajian di rumahnya, punya hajatan, maka tidak masalah, halal. Adapun dosa bekerja di lembaga ribawi, maka itu dosa mereka, bukan tanggungan kita. Sebagaimana halnya ketika kita menjual barang catering atau yang lainnya kepada orang non muslim yang pekerjaan mereka bisa jadi jual beli khamar, bisa jadi pekerjaan-pekerjaan yang lain yang haram secara tuntunan syariat, maka itu tanggung jawab mereka. Dosanya tidak berpindah, tidak menular kepada Anda. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, seperti itu ya. Jadi masih boleh Ustaz ya, boleh. Bagaimana dengan jika yang memesan langsung banknya, pihak banknya Ustaz, kepada Ibu Sulaiman itu? Bila yang pesannya adalah lembaga ribawinya, maka kita tidak boleh ya, tidak boleh menjual catering ataupun produk yang lain untuk kepentingan lembaga ribawi, karena berarti kita telah memberikan support untuk kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketuntunan syariat. Adapun ke personal, mereka kebutuhannya adalah untuk makan dan minum ya. Makan minum personal itu halal. Mereka untuk mempertahankan hidup sendiri ya, bersenang-senang sendiri, bukan untuk aktivitas yang haram. Tapi kalau itu digunakan untuk jamuan ketika meeting, ketika rapat yang sifatnya adalah membicarakan hal yang haram, transaksi riba, maka berarti dengan kita menjual snack ataupun catering kepada acara tersebut, berarti kita telah mensupport perbuatan haram. Allah Ta'ala. Masya Allah, barakallah. Wah, betul-betul kita harus hati-hati ya Ustaz ya, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Ini sudah ada pertanyaan dari telepon, coba kita sapa nih sekarang. Oh, terputus, afwan. Qadarullah. Baik Ustaz, ini pertanyaan berikut dari Suyoto di Purworejo, Jawa Tengah. Begini pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz Arifin, bagaimana hukumnya kalau kita berdoa memohon dibukakan hati seseorang yang telah menipu kita, sehingga dia ingat akan kita dan mengembalikan hak kita atas apa yang diambil dari kita. Saya dulu kerjasama dengan seorang, ternyata setelah beberapa tahun ternyata partner mengurus surat keterangan usaha atas nama dia tanpa sepengetahuan saya. Qadarullah suatu saat saya mengetahui kalau dia telah menipu laporan keuangan dan juga menggunakan uang hasil usaha. Dan setelah ketahuan malah saya dibuang. Nah, mohon nasihatnya ya Ustadz. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum wa tabakumullah kepada saudara Suyoto di Purworejo ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Pertama yang saya ingin tanggapi adalah Anda tidak dibuang ya. Anda tetap berada di tempat Anda. Jangan pikir Anda tidak dibuang ya.
alias Anda hanya dikhianati saja, Anda tidak dibuang kemana-mana, Anda tetap di rumah Anda bersama keluarga Anda. Jadi Anda tidak perlu patah arang, tidak perlu patah hati ya. Ya. Hidup itu kita jadikan happy, senang. Ya, walaupun dikhianati, percayalah rezeki Anda tidak berkurang, tidak hilang. Ya. Kalau belum Anda dapat, maka itu bukti bahwa itu bukan rezeki Anda atau belum menjadi rezeki Anda. Anda harus optimis, Anda harus berhusnuzon. Kemudian kedua, ketika Anda dikhianati, ditipu, maka Anda juga sepatutnya introspeksi diri. Bisa jadi memang Anda juga telah membukakan ruang terjadinya pengkhianatan tersebut, di mana transaksi Anda, akad Anda tidak dilaksanakan secara terperinci, tidak secara tuntas. Anda begitu mudah percaya begitu saja, tidak ada klausul perjanjiannya. Idealnya ketika kita bekerja sama dengan orang lain, kita membuat kontrak kerjasama itu secara detail. Modal saya digunakan untuk apa, status usaha yang dibiayai dengan modal saya itu milik siapa, kalau itu patungan berapa persen milik saya dan berapa persen milik partner, dan demikian seterusnya. Hingga bisa jadi bukan kesalahan maling, tetapi kesalahan tuan rumah yang tidak punya gembok atau tidak punya kunci untuk rumahnya. Bahkan mungkin tidak pasang pintu, tidak pasang jendela. Dan bisa jadi bukan sepenuhnya itu dosa copet ya. Karena kan kita sendiri yang kadang pamer harta kita. Itu contoh sederhana saja. Sehingga kalau rumah Anda tidak punya pintu, tidak punya jendela, atau pintunya selalu terbuka di siang ataupun malam hari, kemudian Anda orang yang tergoda imannya, masuk ke rumah Anda mencuri, maka tidak sepenuhnya itu dosa mereka yang mencuri, tapi Anda juga telah menjadi partner ikut menjadikan orang terjatuh dalam dosa mencuri. Dalam satu riwayat Nabi bersabda, la takun lisyaitani, la takun aunan lisyaitani ala akhikal muslim. Jangan sekali-kali ikut menjadi partnernya setan dalam menggoda saudaramu sesama muslim. Ya. Anda punya emas batangan 1 kilo, Anda geletakkan di depan pintu dan pintunya tidak tutup, kemudian Anda tinggal tidur. Anda punya motor, kuncinya Anda tinggalkan sengaja dalam kondisi, bahkan di kondisi starter hidup di depan rumah, tidak ada yang menjaga. Maka ketika ada orang yang lemah iman tergoda dengan kondisi ini, akhirnya dia mencuri, padahal sebelumnya bisa jadi dia tidak ada niatan untuk mencuri. Nah, kelengahan kita dalam memproteksi diri, dalam melindungi hak diri, dalam membuat alat bukti atas hak kita, itu seharusnya kita benahi ya, agar kita tidak menjadi korban dan juga tidak menjadi godaan biang terjatuhnya saudara kita dalam perbuatan dosa. Yang selanjutnya yang perlu saya garis bawahi, untuk berdoa, maka itu satu hal yang sangat bagus. Kalaupun tetangga Anda itu, partner Anda adalah orang kafir, Anda doakan agar mendapat hidayah sehingga dia masuk Islam, menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai sesama seorang muslim, maka itu satu hal yang bagus. Kalau Anda punya kerabat yang non-muslim, punya harta yang banyak, Anda doakan agar dia masuk Islam, sehingga ketika dia mati, Anda menjadi salah satu ahli warisnya, maka ini juga tidak masalah, satu hal yang bagus. Ya, apalagi yang Anda doakan adalah sesama muslim yang berbuat dosa agar dia mendapat hidayah, maka itu satu hal yang baik. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz, seperti itu ya. Jadi kitanya juga harus mawas diri ya Ustadz, dan tidak membuka kesempatan bagi untuk pelaku kejahatan, begitu ya Ustadz ya. Betul. Barakallahu fikum Ustadz. Alhamdulillah, ini semoga kita masih memiliki waktu. Alhamdulillah masih sekitar 10 menit. Pertanyaan berikutnya dari Fajar Purwidikdo di Semarang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Arifin, saya memberi hutang kepada saudara. Dibuatkan perjanjian tertulis dengan 2 orang saksi. Utang akan dikembalikan setelah rumah warisan orang tua nanti dijual dan dibagi waris. Jadi waktu pengembalian utang tidak pasti tuh kapan waktunya. Pertanyaannya, pertama, pinjaman diberikan dengan rupiah dan dalam perjanjian nilai hutang dikonversikan dengan nilai harga emas dengan standar PT emas negara. Kemudian maka nanti pengembalian utang sesuai nilai emas yang berlaku saat pengembalian. Nah, apakah seperti ini diperbolehkan ya Ustadz? Kemudian bagaimana hitungan zakat piutangnya? Barakallahu fikum. Baik.
Barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada saudara Fajar Purwidikto ya. Semoga Allah Purwidikto, iya. menampakkan taufik dari Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam prinsip fikih muamalah Islam, bahwa utang piutang itu adalah akad sosial, baik utang piutang murni ataupun utang piutang usaha, utang dagang. Ketika Anda menjual barang, kemudian pembeli membeli dengan pembayaran terhutang atau berjangka. Ini semuanya adalah hutang piutang, dan apapun bentuknya, kronologinya, hutang piutang itu adalah sosial. Akad sosial, harus menolong, memudahkan, meringankan beban orang yang sedang dalam kondisi kesulitan. Maka prinsipnya tidak boleh ada ruang profit thinking ya. Ruang untuk mendapatkan keuntungan ataupun profit. Sehingga kalau utangnya itu dalam bentuk rupiah, maka pengembaliannya nanti juga harus sebesar uang yang pernah kita hutangkan. Kalau berhutangnya 10 juta, kembalikan, pengembaliannya juga 10 juta. Bukan dikonversi dengan nilai emas ketika pembayaran. Boleh ada konversi ya. Boleh ada konversi yaitu 10 juta itu kalau dikembalikan dalam bentuk rupiah maka diberikan 10 juta. Tapi kalau ingin dikembalikan dalam bentuk emas, dikonversi dalam bentuk emas, maka bukan dikonversi dengan nilai emas di saat berhutang, tapi di saat pembayaran. 10 juta ini ketika dibayarkan hari ini, dibelikan emas hari ini, dapat berapa gram? 10 gram, 10 gram. Kalau dapat 10 gram maka boleh dikembalikan dalam bentuk 10 gram. Tapi kalau dihitung setahun yang lalu, di mana 10 juta mendapatkan 20 gram, maka tidak boleh kita mengembalikannya dengan konversi nilai ketika saat berhutang ya. Sehingga konversinya itu mengikuti nilai emas di saat pelunasan ataupun pembayaran. Wallahu ta'ala alam. Baik seperti itu. Afan, Ustaz, saya masih kurang paham, Ustaz. Jadi kalau tahun 2010 misalnya berhutang seperti itu, Ustaz, seperti itu 10 gram, tapi dalam bentuk rupiah, Ustaz, 10 juta. Ya, kemudian tahun 2020 kembalikannya tetap 10 juta atau bagaimana? Jadi emasnya tetap 10 gram atau? Dan emas sedapatnya 10 juta di saat melunasi. Oh. Kalau 10 juta emas 10 juta. Oh. Dapat 5 gram maka berarti dibayarkan 5 gram. Walaupun ketika berhutang 10 juta itu dapat 1 kilo emas. Oh gitu, barakallahu fiikum, seperti itu ya. Jadi tetap dengan nominal yang sama ketika berhutang begitu, Ustaz ya? Iya. Nilainya konversi itu menggunakan nilai emas di saat pembayaran, bukan nilai emas ketika berhutang. Iya, masya Allah, barakallahu fiikum. Masya Allah, iya. Baiklah, alhamdulillah. Semoga kita sama-sama bisa paham ya apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Arifin Badri. Berikutnya, Ustaz. Ini masih ada, insya Allah masih bisa satu pertanyaan, semoga dari Erlina, Sumatera Selatan, Kabupaten Ogan Ilir. Assalamualaikum Ustaz Arifin, Ana mau bertanya, apa hukumnya uang bonus dalam kurung uang lelah yang hanya diberikan oleh pejabat tertentu pada setiap dana bantuan yang masuk dari pemerintah? Nah, laporan dana bonus ini tidak tercantum dalam laporan sebagai bonus atau uang lelah, namun ditulis ke dalam nama belanja barang atau pengeluaran untuk transport. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum kepada saudara Erlina. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Apa yang disampaikan dengan uang lelah ini adalah bentuk korupsi ataupun suap ya. Karena pejabat itu sudah mendapatkan haknya berupa gaji, insentif, dan berbagai hak yang legal yang diberikan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Hingga ketika ada uang lelah, apalagi ada manipulasi data, tentu ini adalah bentuk-bentuk korupsi dan kecurangan yang itu tentu haram hukumnya. Wallahu ta'ala alam. Begitu ya Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz, alhamdulillah, seperti itu yang ngeri juga. Baiklah Ustaz, alhamdulillah dengan jawaban antum kepada Ibu Erlina di Ogan Ilir tadi mentuntaskan acara kita di sore hari ini Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Barakallahu fikum, semoga Allah pertemukan kita kembali ya Ustaz ya di pekan depan, acara yang sama, jam sama dengan bersama antum juga insyaallah. Bolehkah acara ini saya tutup? Baik, silakan Pak Pongki.
Alhamdulillah. Pemirsa Fatwa TV, tuntas sudah deh hari ini, sore hari ini, hari Senin, bersama live interaktif Bekal Muslim. Dan insya Allah kita dipertemukan Allah kembali di pekan depan di acara yang sama dengan Ustadz Arifin Badri juga. Dan kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Yang ketiga adalah zakat hewan Terima kasih, ternak Bapak. Assalamualaikum dan yang warahmatullahi keempat adalah wabarakatuh. zakat